kami akan menyampaikan hasil analisis terhadap novel Laskar Pelangi. Untuk pendapat para ahlinya sendiri, menurut Sasanton dan Janice, tema adalah makna yang terkandung dalam suatu cerita yang terdapat di dalam sebuah karya sastra. Kedua, menurut Mutakwa dan Hensway, berpendapat bahwa pengertian sudut pandang yang membedakan pandangan pembaca mengenai siapa yang menentukan struktur gramatika naratif dan siapa yang menceritakan. Tiga, menurut Ani Nudin, alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalani suatu cerita bisa berbentuk dalam rangkaian peristiwa yang berbagai macam. Keempat, menurut Mudo, latar adalah gambaran tentang tempat waktu dan situasi terjadinya peristiwa. Kelima, menurut Soeharyanto, berpendapat bahwa bahasa non-standar atau bahasa tidak baku adalah salah satu variasi bahasa yang tetap hidup dan berkembang sesuai fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi. Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kritik yang akan dipelajari yaitu tema, sudut pandang, alur, batas, dan bahasa tidak baku. Dan dari kritik tersebut dipertegas lagi dengan beberapa terapi yang mendukung kalimat tersebut sesuai dengan standar kebahasaan atau pengertian kebahasaan tentang novel tersebut. Kutipan novel Laskar Pelangi yang akan dikritik paragraf pertama. Pagi waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku banteng di depan sebuah kelas. Sebatang pohon itu yang riang berduri. Kosen pintu itu miring karena seluruh bangunan sudah bergoyang, seolah akan roboh. Di mulut pintu berdiri dua orang guru seperti para penyambut tamu perhelatan. Paragraf kedua, membuat wajahnya coreng-coreng seperti pameran ban bagi permaisuri dalam dulmuluk sandiwara kuno kampung gawe. Namun senyum bungus adalah senyum getir yang dipaksakan karena tampak jelas beliau dengan jelas wajahnya tegang dan gerak-geriknya gelisah. Paragraf ketiga, aku tahu beliau sedang gugup dan aku tahu bahwa tak mudah bagi seorang pria berusia 47 tahun, seorang guru tambang beranak banyak dan bergaji gede untuk menjadikan anak laki-lakinya ke sekolah. Paragraf keempat, tapi adanya bukan hanya ayahku yang benar. Yang wajah orang tua di depanku mengesankan bahwa mereka tidak sedang bersedih bangku aja. Karena pikiran mereka seperti pikiran ayahku, melayang-layang ke pasar dan jadi guru di sana. Paragraf kelima, aku mengenal para orang tua dan anak-anaknya yang duduk di depanku. Kecuali seorang anak laki-laki kotor berambut keriting merah yang melontar-lontar dengan pegangan ayahnya. Ayahnya itu tak beralas kaki dan bercelana kain batik. Aku tak mengenal ayahku. Paragraf nomor 6, kami bertetangga dan kami adalah orang-orang Melayu Belitung dari sebuah komunitas yang paling miskin di pulau itu. Adapun sekolah ini SD Muhammadiyah juga, sekolah kampung yang paling miskin di Belitung. Paragraf 14, dia tak menghiraukan ibunya yang cukup kewalahan menggandengnya. Paragraf 15, Yunus tersinggung. Air mata ibu dari suruh dan dia mengusap keringat di wajahnya yang belepotan pada wajahnya dengan udara yang beras. Kritikan pertama, novel ini bertemakan pendidikan yang dimana anak-anak tersebut memiliki semangat jiwa yang tinggi dalam menempuh pendidikan. Mereka dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, namun mereka pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Laskar Pelangi membuktikan bahwa kemiskinan tidak selalu memiliki korelasi dengan kebodohan atau kejeniusan. Yang kedua, pada novel tersebut, orang pertama memberikan pandangannya terhadap tokoh-tokoh yang berperan di cerita tersebut. Tetapi dalam pemaparan ekspresi tersebut membuat pembaca sangat mengetahui pandangan orang itu dengan karakternya yang benar-benar dapat dimengerti dengan permasalahan yang sedang berlangsung. Kritikan yang ketiga, novel Laskar Pelangi menggunakan alur maju karena di akhir cerita terasa menggantung dan membuat para pembaca penasaran. Yang keempat, dalam novel tersebut terdapat kalimat yang menunjukkan waktu dan tempat
tempat di mana kalimat tersebut menenangkan pembaca, tetapi kalimat tersebut sangat membingungkan antara perasaan senang dan sedih dari sudut pandang orang utama. Yang kelima, dari novel tersebut memiliki unsur kebahasaan yang berarti bagi pembaca, sehingga menimbulkan rasa pengertian dari arti bahasa tersebut yang berkesinambungan dengan setiap kalimat tersebut. Solusi. Pada penggunaan alur seharusnya ditambahkan alur mundur yang menceritakan latar belakang para tokoh atau latar belakang permasalahannya, dan pembaca dapat menikmati cerita yang disajikan dalam novel. Novel harus dikemas dengan bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah kebahasaan, termasuk pemilihan bahasa baku dan tidak baku untuk menciptakan tulisan yang berkualitas, diterima banyak orang dan dimengerti oleh sang pembaca. Sekian dari laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.